Bayangkan ini, dalam sekejap, tubuhmu tiba-tiba kehilangan setengah liter darah. Apa yang akan terjadi padamu? Apakah ini berbahaya? This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially. Halo teman-teman, saya Dr. Wani. Mungkin kamu berpikir, setengah liter itu tidak banyak kan? Tapi mari kita pahami dulu. Rata-rata, tubuh orang dewasa membawa sekitar 5 liter darah. Jadi kehilangan setengah liter itu berarti kamu kehilangan 10% dari total volume darahmu. Dan itu bukan angka yang sepele loh. Saat darah berkurang begitu drastis, tubuh akan langsung panik dan bereaksi keras. Jantungmu akan mulai berdetak lebih cepat, mencoba memompa darah yang tersisa lebih efisien untuk menjaga tekanan darah. Tapi dengan volume cairan yang berkurang, tekanan darah pasti akan mulai menurun. Inilah yang kita sebut hipotensi. Otak dan organ vital lainnya yang sangat bergantung pada aliran darah konstan untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi akan mulai merasakan dampaknya. Kamu mungkin akan mulai merasa pusing, lemas, kulitmu mungkin pucat dan terasa dingin, bahkan berkeringat dingin. Ini semua adalah tanda tubuhmu sedang berjuang keras untuk mempertahankan fungsi vital. Pembuluh darahmu akan menyempit di area yang tidak terlalu penting, seperti kulit dan otot, untuk mengalihkan darah ke organ-organ vital seperti otak dan jantung. Ini adalah mekanisme darurat alami tubuh untuk bertahan hidup. Setiap tetes darah sangat berharga karena membawa oksigen yang esensial ke seluruh selmu. Kehilangan banyak secara tiba-tiba bisa sangat mematikan jika tidak segera ditangani. Kamu tahu, setiap tetes darah di tubuh kita itu sebenarnya adalah keajaiban. Darah itu ibarat sungai kehidupan yang tak pernah berhenti mengalir, membawa segala kebutuhan sel dan organmu. Mari kita selami sedikit lebih dalam. Darah kita ini sebenarnya bukan hanya cairan merah biasa loh. Ia terdiri dari plasma, sel darah merah yang tugasnya membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuhmu dan mengangkut karbon dioksida kembali. Lalu ada sel darah putih yang bertindak sebagai tentara penjaga tubuhmu melawan infeksi. Dan keping darah yang untuk proses pembekuan darah. Ditambah lagi, darah juga mengantarkan nutrisi dari makanan yang kamu konsumsi, hormon-hormon penting yang mengatur fungsi tubuh, serta membuang sisa metabolisme. Ketika terjadi pendarahan mendadak seperti tadi, tubuhmu langsung mengaktifkan sistem pertahanan daruratnya. Bayangkan, saat ada kebocoran di pipa, kamu pasti ingin segera menutupnya kan? Nah, tubuhmu melakukan hal serupa. Reaksi pertama adalah vasokonstriksi, atau penyempitan pembuluh darah di area yang terluka. Ini adalah upaya cepat dan alami untuk mengurangi aliran darah keluar dan meminimalkan kehilangan. Lalu, trombosit akan bergegas ke lokasi cedera untuk membentuk sumbatan awal, diikuti oleh serangkaian reaksi kompleks yang melibatkan protein pembekuan darah untuk membentuk bekuan yang lebih kuat. Semua ini terjadi dalam hitungan detik, menunjukkan betapa luar biasanya tubuh kita beradaptasi dan berjuang untuk tetap hidup. Makanya, jangan pernah sepelekan pentingnya darah ini ya. Ketika kamu kehilangan sekitar setengah liter darah, tubuhmu akan langsung bereaksi, dan sinyal-sinyalnya mulai terasa. Kamu mungkin akan mengalami pusing ringan, merasa sedikit limbung, bahkan kulitmu bisa terlihat lebih pucat dari biasanya. Detak jantungmu juga akan sedikit meningkat, atau istilah medisnya takikardia kompensasi, seolah jantungmu berusaha memompa lebih cepat untuk mengimbangi kekurangan volume darah. Ajaibnya, tekanan darahmu mungkin masih terlihat normal atau hanya sedikit menurun pada fase ini. Ini semua adalah tanda-tanda awal respons neurohumoral. Tubuhmu punya sistem alarm darurat yang super canggih, yaitu sistem saraf simpatis. Begitu mendeteksi ada kehilangan darah, sistem ini langsung aktif seperti tombol panik. Ia melepaskan hormon-hormon lawan atau lari yang sangat kuat, seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon-hormon inilah yang memerintahkan jantungmu untuk bekerja lebih keras dan lebih cepat, agar sirkulasi darah ke organ-organ vital seperti otak dan jantung tetap terjaga. Mereka juga menyebabkan pembuluh darah di area yang dianggap kurang penting untuk saat itu, misalnya di kulit atau saluran pencernaan, menyempit. Ini tujuannya untuk mengalihkan darah ke organ-organ yang paling membutuhkannya. Makanya kulitmu jadi pucat, dan pusing ringan itu sebenarnya tubuhmu memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan ia sedang berjuang keras mengatasinya. Nah,
Setelah sinyal darurat itu aktif, tubuhmu tidak berhenti di situ saja. Ini dia bagian yang sering membuat saya kagum. Seperti ada mesin penyelamat di dalam diri kita. Pertama, tubuh akan melakukan autotransfusi alami. Bayangkan, ada cairan di luar pembuluh darahmu, di sela-sela sel, namanya cairan interstisial. Saat volume darah di pembuluh berkurang, tubuhmu punya mekanisme pintar untuk menyedot cairan ini masuk ke dalam pembuluh darah. Ini seperti mengisi tangki yang bocor dengan air dari sekitarnya. Tujuannya untuk mengembalikan volume darah secara cepat, meskipun sifatnya hanya sementara. Tidak hanya itu, ginjalmu juga ikut berperan vital. Saat mendeteksi kadar oksigen dalam darah mulai menurun, karena jumlah sel darah merah yang mengangkut oksigen berkurang, ginjal akan langsung memproduksi hormon khusus bernama eritropoietin atau EPO. Hormon ini seperti kurir yang membawa pesan ke sumsum tulangmu. Ayo, produksi sel darah merah lebih banyak lagi. Ini adalah langkah jangka panjang tubuh untuk mengganti sel darah yang hilang. Dan masih ada lagi, jika tekanan darahmu terus menurun, tubuh akan mengaktifkan sebuah sistem yang sangat kompleks dan canggih, namanya sistem renin-angiotensin-aldosteron, atau disingkat RAS. Sistem ini adalah jagoan dalam menahan cairan dan elektrolit. Singkatnya, RAS ini akan memerintahkan ginjalmu untuk menahan lebih banyak garam dan air, sehingga tubuh tidak banyak kehilangan cairan melalui urin. Akibatnya, volume darahmu bisa bertambah dan tekanan darah pun bisa kembali naik. Luar biasa kan? Tubuh kita ini benar-benar didesain untuk bertahan hidup dengan berbagai lapis pertahanan. Jadi, setelah kamu tahu betapa hebatnya tubuh kita dalam melakukan autotransfusi, memproduksi EPO, dan mengaktifkan RAAS, mungkin kamu bertanya-tanya, seberapa kritis sih sebenarnya kehilangan setengah liter atau 500 ml darah itu? Nah, ini dia rahasianya. Untuk orang dewasa yang sehat, kehilangan 500 ml darah, yang kira-kira 10-15% dari total volume darahmu, umumnya masih bisa ditoleransi dengan cukup baik. Tubuhmu itu didesain luar biasa untuk beradaptasi, jadi mekanisme kompensasi yang barusan kita bahas itu akan bekerja keras untuk menstabilkan tekanan darah dan sirkulasi. Kamu mungkin merasa sedikit pusing atau lemas, tapi biasanya sistem tubuh bisa mengatasinya tanpa dampak jangka panjang yang serius. Tapi, dan ini adalah twist pentingnya, kondisi ini bisa sangat-sangat berbeda dan jauh lebih berbahaya pada kelompok tertentu. Bayangkan pada anak-anak yang volume darah totalnya jauh lebih sedikit, atau lansia yang mungkin punya jantung dan pembuluh darah yang tidak sekuat dulu, atau bahkan individu dengan kondisi medis tertentu seperti anemia kronis, penyakit jantung, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Kehilangan 500 ml pada mereka bisa menjadi sangat kritis, memicu gejala berat seperti syok, bahkan mengancam jiwa. Dan ingat, jika kehilangan darahnya lebih besar lagi, misalnya mencapai 20 hingga 30% volume darah, kamu pasti akan merasakan pusing berat, jantung berdebar sangat kencang, dan tangan kaki terasa dingin. Lebih parah lagi, di atas 30 hingga 40% sudah bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Jika sampai lebih dari 40%, ini adalah kondisi darurat medis yang memerlukan tindakan cepat dan agresif untuk menyelamatkan nyawa. Jadi meskipun tubuh kita hebat, tetap ada batasan dan selalu ada individu yang lebih rentan. Nah, setelah badai kehilangan darah yang mungkin kamu alami itu reda, tubuhmu yang luar biasa ini tidak akan tinggal diam. Ia akan segera memulai misi pemulihan dan regenerasi. Ini nih bagian paling menakjubkan dari tubuh kita. Pertama, yang paling cepat pulih adalah volume plasma darahmu. Kamu bisa bayangkan ini seperti mengisi ulang wadah yang kosong. Dalam beberapa jam atau paling lama beberapa hari, dengan hidrasi yang cukup, cairan dari jaringan dan yang kamu minum akan ditarik masuk kembali ke dalam pembuluh darah untuk mengembalikan volume darah ke normal. Makanya, minum air putih yang banyak itu penting banget. Tapi, untuk menggantikan sel darah merah yang hilang, ginjal akan melepaskan hormon khusus bernama eritropoietin. Hormon ini kemudian akan memberi sinyal kepada sumsum tulangmu, "Hei, kerja lebih keras, kita butuh banyak sel darah merah baru sekarang."
dan sumsum tulang pun akan merespons dengan memproduksi sel darah merah baru. Untuk mendukung proses produksi sel darah merah ini, tubuhmu sungguh-sungguh memerlukan asupan nutrisi yang tepat, terutama zat besi, vitamin B12, dan folat. Jadi jangan lupakan makanan bergizi ya. Tentu saja, istirahat yang cukup juga krusial agar semua energi tubuh bisa difokuskan pada penyembuhan. Nah, sekarang kamu sudah tahu betapa hebatnya tubuh kita dalam memulihkan diri setelah kehilangan darah. Tapi tentu saja, lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Jadi, bagaimana sih caranya agar kita tidak sampai mengalami kehilangan darah yang signifikan ini? Kuncinya ada di kewaspadaan dan keselamatan ya. Misalnya, saat di dapur, hati-hati saat menggunakan pisau. Selalu potong menjauhi tubuhmu dan gunakan talenan yang stabil. Kalau kamu suka berolahraga atau beraktivitas ekstrim, jangan lupakan alat pelindung diri. Helm, pelindung lutut, sarung tangan, itu bukan cuma gaya-gayaan loh, tapi penyelamat. Nah, tapi kalau amit-amit terjadi juga pendarahan eksternal yang cukup serius, apa yang harus kita lakukan? Ingat 3 langkah dasar ini ya. Tekan, angkat, panggil. Pertama, tekan langsung area yang berdarah dengan kain bersih atau tanganmu. Tekanan langsung ini sangat penting untuk membantu pembuluh darah yang robek agar menyempit dan memberikan waktu bagi tubuh untuk membentuk bekuan darah alami. Jangan dilepas-lepas, tekan terus dengan kuat selama minimal 10 hingga 15 menit. Kedua, angkat bagian tubuh yang berdarah lebih tinggi dari jantung jika memungkinkan. Ini akan mengurangi aliran darah ke area tersebut karena gravitasi sehingga pendarahan bisa sedikit berkurang. Terakhir, dan ini paling penting, panggil bantuan medis profesional secepatnya. Jangan tunda. Apalagi jika pendarahan sangat banyak, tidak berhenti setelah ditekan, atau kamu melihat tanda-tanda syok seperti pucat, lemas, atau kesadaran menurun. Respons cepat itu kunci ya. Setiap detik berharga untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Nah, teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas tadi, satu hal yang harus kita sadari adalah betapa luar biasanya tubuh kita ini. Walaupun kehilangan darah 1/2 liter itu serius, tubuh kita tidak langsung menyerah begitu saja. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang dengan kecerdasan yang tak terbayangkan. Ketika pendarahan terjadi, tubuh kita langsung mengaktifkan mode darurat. Pembuluh darah akan menyempit secara otomatis atau vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah keluar. Lalu trombosit kita, si pasukan pertolongan pertama, langsung berlomba-lomba ke lokasi luka untuk membentuk sumbat sementara, diikuti dengan aktivasi kaskade pembekuan darah yang kompleks untuk membentuk bekuan yang lebih kuat. Jika kehilangan darahnya lumayan, sistem saraf simpatik kita akan bekerja keras, meningkatkan detak jantung, mengerutkan pembuluh darah di bagian tubuh yang kurang vital agar darah lebih banyak mengalir ke otak dan jantung. Cairan dari jaringan di sekitar pun akan ditarik masuk ke dalam pembuluh darah untuk menjaga volume. Ini semua adalah adaptasi fisiologis yang menakjubkan untuk menjaga kita tetap hidup dan stabil. Jadi, mari kita hargai keajaiban tubuh kita ini dengan menjaganya tetap sehat dan kuat. Karena sistem yang paling kompleks dan tangguh ini pantas mendapatkan yang terbaik dari kita. Jangan lupa, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu agar lebih banyak lagi yang sadar pentingnya kesehatan. Saya Dr. Sarah, sehat itu cantik. This area here indicates the pneumothorax, where air has entered the pleural cavity, causing the lung to collapse partially.